Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur bahwa saya dikenal di Melia ini lewat KXL, Nona Titin dan juga Bunda. Ya. Jadi begini saudara, pertama saya dikenal, saya dengar mereka bicara panjang lebar, saya tidak terlalu fokus karena saya sudah tidak percaya yang namanya produk-produk. Saya sudah ikuti produk-produk semua saudara. Saya pernah jual produk juga, termasuk Blue Jelly itu terakhir. Lalu setelah itu adik saya saya berjanji bahwa nanti kita ketemu di rumah. Tetapi setelah saya pulang, saya pikir-pikir sama kalau bisnis lebih baik saya bisnisnya di sini daripada saya kalau bisnis saya bisnis di sini. Untuk mau penyembuhan mendingan saya beli saja begitu. Tapi saudara, setelah adik saya Ibu Orpa ikut, saya marah besar. Lalu saya suruh kembalikan saudara, kembalikan uang. Saya marah begitu, beliau tidak satu kata pun, tapi dia kasih 2 produk, yaitu propolis dan juga Melia Biang. Ya. Saya bilang ini berapa? Saya jawab dengan saya tanya ini berapa? Dia bilang tidak, kakak minum saja. Tidak saya bayar, tidak usah kakak minum saja. Lalu untuk propolis ini saya pernah konsumsi saudara. Ada 3 tahun yang lalu ya Pak Kons. 3 tahun lalu saya teman Pak Kons dan Ibu Eti ini pernah konsumsi. Tapi ada perbedaannya. Dulu tubenya itu seperti botol betadine yang kita harus tetes begini. Lalu setelah saya terima dan saya ikuti sarannya dia bahwa harus begini. Pertama saya minum tidak terlalu terasa, tapi kepala saya mulai rasa perih, rasa sakit sampai ke tulang belikat saudara di belakang. Sesudah itu saya pernah kanker otak stadium 4. Saya hanya sembuh dengan puasa doa puasa. Ya, lalu saya minum hari ketiga, itu mata ini perih, baru sakit gatal rasanya mau pucat, tapi saya tidak, air matanya meleleh terus. Suatu pagi ini seperti sakit baru sesak nafas, jadi saya bicara itu kayak orang kenapa begitu. Mereka di rumah sudah curiga bahwa saya ini kena corona. Ya. Saya ke toilet, saya begini. Ini gumpalan keluar hitam pekah. Ya. Hitam pekah, lalu saya ramas begini lalu cium bau bangkai saudara. Bau darah mati. Bau jelek sekali. Lalu saya keluarkan lagi ada kecoklatan hitam dan saya percaya bahwa itu yang menyebabkan kepala saya sering sakit, dan kalau itu tidak keluar maka peredaran darah jalan tidak lancar. Saya baru mengerti tadi bahwa ada peredaran saluran darah yang bocor ya. Mungkin kemungkinan itu ya. Lebih dari itu, saya juga lihat anak-anak muda kok berani seperti Nona masih SMA kok bisa berani tampil seperti ini ya. Ternyata propolis Melia ini mengubah mental kita. Ya. Dia mengubah mental kita. Sebagai ibu rumah tangga pasti banyak pikiran, banyak beban terhadap kebutuhan dan lain-lain sebagainya. Itu membuat tekanan. Tetapi setelah saya konsumsi itu, saya kok happy-happy saja. Ya. Ya. Rasanya tidak ada beban. Setelah itu lidah ini bicaranya lain, lebih ringan, lebih oke begitu. Ya. Saya mau tanya, siapa ibu-ibu di sini yang status istri? Ya. Ini zaman ini tidak ada yang bilang, jangan bicara seks. Ini anak-anak muda.
omong kosong kalau anak-anak muda tidak tahu. Ya, sudah sekarang ini zaman transparan dan semua anak-anak muda pasti tahu itu. Ya, lalu saudara, ibu-ibu muda, kalau kita ada beban, ada pikiran, saya sering ngomong begini. Saya itu cari uang dengan saya punya sendiri, suami punya. Saya orangnya paling gengsi untuk minta, sehingga saya tidak akan minta di suami tentang gaji kalau lu taruh di situ. Begitu. Ya. Lalu suatu saat saya bilang begini, usaha saya mulai menurun. Saya bilang begini, hei Pak, supaya lu tahu, perempuan itu seperti bunga mawar. Ada uang maka cintanya pasti berkembang. Tapi kalau tidak ada uang itu mati, saya bilang. Ya. Dan saya sudah usia 54 tahun, sedikit April ini nanti 55. Perasaan saya sekarang ini muncul lagi cinta. Ya. Benar. Saya tadinya menganggap suami saya itu ya saya kadang lu orang kedua, pekerjaan nomor satu. Tapi sekarang ya, saya punya teman-teman ini tahu, saya kalau cari uang kadang saya hitung di ini, saya bilang, Pak, kau lihat hasil hari ini. Suami saya pernah bilang begini, nanti beli suami baru. Saya bilang, kenapa? Ya, suami yang ada ini sakit hampir mati pun kau tidak peduli. Dan kalau ini mati maka kau beli suami baru. Saya bilang, sudah, kalau sini sekarang yang ada mati, jangan cari perkara lagi. Saya bilang begitu. Itu lalu dia bilang, saya ada sakit, kau tidak pedulikan saya. Saya bilang, jangankan lu, saya saja mau makan atau mau ke kamar kecil untuk kencing, saya tahan karena saya merasa waktu ini berharga untuk saya. Itu teman-teman saya tahu itu. Tapi sekarang saya merasa bersalah. Saya sudah membuang-buang waktu status saya sebagai istri. Iya, saya lebih kejar pekerjaan dan saya mengabaikan status saya sebagai istri. Kebiasaan kita istri-istri, kalau kita lagi tidak mood, kita tidak mau diganggu. Tapi melihat dia menyelesaikan persoalan, saya rasa itu yang terjadi. Dan lebih daripada itu, saudara, sama anak-anak muda, sama kasih tahu bahwa melihat yang mengubah mental anak-anak muda. Pertama, saya merasa itu seperti kecakapan saya dulu 30 tahun muncul lagi. Ya. Benar. Keberanian itu ada, lalu kecerdasan itu pasti ada. Berjuang terus, tetap fokus. Kita mau bilang Tuhan itu maha sumber berkat, ya, maha tahu dan sumber berkat. Saya mau ambil satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7. Kadang kita dalam kesesakan kita bilang, Tuhan, di mana janjimu bahwa mintalah maka kamu akan diberi. Tuhan bilang, siapkan wadah maka berkatku kuturunkan kepada kamu. Tuhan siap memberkati Anda dan saya, tapi siapkan wadah. Wadah itu di mana? Melihat.